Kita akan absen untuk kuliah kita di pagi ini, kelas kimia koordinasi. Sumira Ismet. Apakah Sumira Ismet hadir hari ini? Ya. Hadir, Ibu. Rahmael. Hadir, Ibu. Natalia Diana Dosenyawi. Hadir, Ibu. Nisa. Hadir. Hadir, Ibu. Dini Erna Karlina. Hadir, Ibu. Zulaika. Zulaika, oke. Zulaika ada. Siti Maisara. Siti. Oh, Siti tidak ada ya. Arga. Arga. Arga tidak ada juga. Abetsina. Hadir. Oke. Sip. Ya, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Ini saya pertemuan terakhir ya. Saya punya pertemuan terakhir, saya cuma dapat 3 pertemuan plus 1 ujian. Nanti ujiannya kita atur. Kemudian ini kita hari ini sesuai dengan petunjuk saya minggu lalu. Kita akan lihat. Ya, hari ini kita akan lihat review senyawa koordinasi sampai ke isomerisasinya. Oke, ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya disampaikan. Ini sudah saya share juga, jadi saya harap sudah dibaca. Jadi kimia koordinasi itu adalah salah satu bagian dalam ilmu kimia yang membahas tentang senyawa koordinasi atau senyawa koordinasi. Kemudian ada juga chemistry of complex ion atau ion kompleks. Jadi kalau misalnya Na plus Cl ini ini adalah analoginya. Jadi kalau di dalam larutan NaCl dilarutkan jadinya ion Na plus dan Cl minus. Kalau misalnya NiCl2, jadi NiCl2, Ni ini adalah merupakan logam golongan transisi ya. Nah, NiCl2 kalau kita larutkan dalam air jadinya kayak gini. Oke. NiH2O6 kali 2 plus tambah 2 Cl minus. Jadi airnya masuk sebagai ligan. Kemudian kalau ditambahkan NH3 jadinya kayak gini. Ya. NiNH3 6 kali 2 plus tambah 2 Cl minus. Jadi air dan NH3 itu dapat bertindak sebagai ligan. Jadi ini briefing history, jadi ada penjelasan singkat tentang teori koordinasi Werner yang masih relevan dan jadi pegangan sampai saat ini di dalam dunia kimia koordinasi untuk menjelaskan senyawa-senyawa koordinasi. Jadi Alfred Werner ini dia menerima hadiah Nobel tahun 1913 atas pengembangan model koordinasi kompleks. Jadi model ikatan di dalam senyawa koordinasi. Jadi which explain as following observation. Jadi dia melakukan pengamatan kepada senyawa COCl2, NH3. Jadi ada NH3. Air ini maksudnya bukan air ya. Ini air itu maksudnya di udara terbuka ya. Jadi COCl3 tambah NH3 6NH3. Jadi ada beberapa yang terbentuk ya. Jadi ada COCl3 6 5 4 3. Jadi yang NH3 jumlah NH3 yang masuk sebagai ligan itu bervariasi 6 5 4 3. Oke. Kemudian dia melakukan pengujian lagi. Kalau COCl3 6H3 itu kita reaksikan lebih lanjut dengan HCl misalnya, tidak akan terjadi apa-apa ya. Tidak akan terjadi reaksi HCl encer. Terus reactivity of ammonia got reduced. Jadi reaktivitas atau kereaktifan dari si amonia ini akan menurun ya, menurun. Artinya ya 6 NH3 itu udah maksimal. Ya. Dia sudah maksimal, tidak ini lagi ya. Tidak ada penambahan lagi. Nah, kemudian ini kalau kita bandingkan dengan AgCl ya, pengukurannya sama ya.
sama itu pengukurannya. Kalau misalnya kita punya senyawa ionik, ya kita mau menentukan ada berapa jumlah ion di dalamnya. Yang paling sederhana kita ukur adalah nilai konduktivitas ionnya. Konduktivitas ion. Jadi kalau untuk COCl3 sendiri, konduktivitas ionnya 4, kemudian COCl3 5NH3 ini 3, kemudian COCl3 4NH3 2, dan COCl3 3NH3 itu 0. Ya. Kemudian yang berikut, nah ini penjelasannya. Ya, jadi kalau yang 6NH3 itu semuanya ini ya, semuanya terionisasi. Jadi kenapa nilai konduktivitasnya berbeda-beda? Karena memang jumlah ion yang terionisasi di dalam larutan itu beda. Ya, jadi kalau yang 6NH3 terionisasinya jadi ini. Kemudian kalau misalnya yang 5NH3 yang terionisasi segini, kemudian yang 4NH3, oke. Dan yang 3NH3. 3NH3. Kenapa demikian? Karena memang kita kembali lagi sinkronkan dengan hasil pengukuran yang ini. Ya, sorry, ini indeksnya agak keliru ya. Ini harusnya COCl2. Kemudian ini ya Cl2, terus ini Cl saja. Ya, indeksnya agak nanti saya perbaiki. Nah, ini penjelasannya ya. Ini penjelasannya. Nah, nanti kita sinkronkan dengan bilangan koordinasi maksimal dari bilangan koordinasi dari si CO itu, kobalt itu. Jadi yaitu 6, cocok ya. Cocok. Jadi kalau 6 berarti 6 molekul amoniak terkoordinasi sebagai ligan. Kalau 5 betul ya yang tadi. Ya, jadi penjelasan yang tadi yang soal indeks itu indexing. Ya, jadi soal indexing ini betul ya. Dia kayak gini. Jadi semuanya COCl3, tapi yang membedakannya adalah jumlah molekul amoniak. Nah, si Cl3 ini sendiri, si klor itu sendiri, itu semuanya itu tidak bertindak sebagai ion, tapi kalau misalnya bilangan koordinasinya udah penuh, udah jenuh sama NH3, berarti Cl3-nya itu bertindak sebagai ion lawan, ya. Yang ini, yang di 6NH3. Tapi kalau misalnya dia masih 5NH3, berarti masih punya daerah koordinasinya itu masih 5. Terus berarti 1 Cl akan masuk di dalam wilayah koordinasi jadi ligan. Jadi yang akan terionisasi itu hanya 2 Cl. Begitu ya. Jadi penjelasannya kayak gitu. Terus yang ini 4. Jadi ya 2 Cl akan masuk. Yang terionisasi hanya 1. Dan kalau misalnya dia hanya punya 3 NH3, berarti 3 Cl itu akan menjenuhkan namanya valensi sekunder ya. Kalau di pertemuan lalu kita udah bahas valensi sekundernya. Jadi tidak akan ada Cl yang terionisasi alias dia netral. Ini central metal in the coordination complex exhibits 2 types valency. Jadi saya sudah singgung minggu lalu bahwa menurut Werner itu ada 2 jenis valensi, yaitu primary valency, terus atau oxidation state is ionizable and non-directional. Jadi dia itu ionizable ya, jadi dia mudah terlarut atau terionisasi ya, terionisasi dan tidak punya peran apapun di dalam penentuan geometri gitu, non-directional. Terus ada jenis valensi yang berikut, secondary valency atau coordination number is non-ionizable and directional, directed toward fixed position in space. Every metal has a fixed number. Jadi semua logam itu punya fixed number ya. Jadi untuk bilangan koordinasi yang pasti gitu, yang udah tetap gitu. Central metal trends to satisfy both primary valency and secondary valency. Ya, jadi ini central metalnya kobalt ya.
kobalt, kemudian oxidation state-nya 3, ya, 3 plus itu oxidation state-nya. Coordination number-nya itu 6, ya, ini coordination number 6, kemudian ini ligannya, ya, ligan. Yang disebut coordination pair itu adalah wilayah koordinasi dari si kobalt ini. Nah, ini kalau digambarkan di dalam model geometri, jadinya kayak gini. Dia oktahedral. Dia oktahedral, ya. Dia oktahedral kayak gini. Oke. Jadi kalau misalnya kita gambarkan secara umum, M itu adalah untuk simbol untuk metal. M itu untuk metal, L itu untuk ligan, ya. N itu untuk jumlah bilangan koordinasi, terus di sini 3 plus itu adalah muatannya atau ya muatan ioniknya. Composition of complex entity. Jadi identitasnya kayak gini ya. Ada central metal ion. Jadi ion senyawa kompleks itu terdiri dari dua ya. Ada ion logam, ada ligan. Ligannya itu bisa satu atau bisa banyak ya. Jadi central metal ion must have vacancy d orbitals, mostly d block and transition metals. Jadi syarat atau kriteria ya atau biasanya atom logam itu atau ion logam itu atau atom pusat itu dia punya orbital d yang kosong. Jadi kebanyakan itu ada di blok D, ya, program transisi blok D. Kemudian selain terdiri dari atom pusat atau ion pusat, itu juga ada ligan. Ligan ini syaratnya juga ada, nggak sembarangan senyawa atau atom atau ion bisa jadi ligan. Jadi ligannya itu syaratnya must have lone pair of electrons on the donor atom. Jadi kalau misalnya dia mau donorin berarti harus ada pasangan elektron bebas. Ya, gitu ya. Jadi jenis-jenis ligan itu ada monodentat, ada chelating ligan, ada bidentat, ada polidentat. Ya, dentat itu apa ya? Mono, kemudian bi, poli itu menunjukkan dentat itu menunjukkan jumlah atom donor, ya, jumlah atom donor yang ada di dalam ligan itu. Ya kalau monodentat berarti hanya punya satu atom donor. Bidentat berarti dua. Nah, seterusnya. Nah, itu juga ada jenis yang disebut chelating ligan. Chelating ligan itu kayak gini. Dari dalam satu struktur senyawa dia bisa punya dua atom donor. Jadi dia punya dua atom donor, jadi dia kayak mengkelat. Mengkelat tuh kompleks kelat itu seperti capit ya, kayak capit kepiting gitu. Jadi kompleks kelatnya itu kayak seperti mencengkram si atom pusatnya. Ya, jadi kayak gini modelnya. Jadi etilen diamin. Kalau etilen diamin aja kayak gini, terus kalau dia kayak masuk ke kompleks jadinya etilen diamin metal chelating. Terus balik lagi ke coordination number. Coordination number decides the geometry of the molecule complex ya. Jadi misalnya kayak gini. Coordination number-nya 2, geometrinya linear. Coordination number-nya 4, terus tetrahedral, square planar atau bisa square planar geometri. Kalau coordination 6 bisa octahedral geometri. Ini ya ada gambarannya di sini. Terus penamaan. Kalau soal nomenklatur itu nanti dipindahkan di switch ke materi anorganik. Jadi kita tidak terlalu bahas tentang nomenklatur. Nah, ini isomerisasi. Oke, untuk isomerisasi yang pertama structural isomerism, terus ada stereo isomerism, dan yang berikutnya oke. Di sini ada optical isomerism juga. Jadi kalau misalnya structural berarti kita isomer itu apa? Isomer. Saya mau dengar dulu. Isomer itu sebenarnya apa sih? Isomer itu satu orang jawab dulu. Isomer itu sebenarnya rumus molekul dengan rumus kimia yang sama tapi susunan atomnya berbeda, Ibu. Jadi dia punya rumus kimianya sama ya.
Jadi ini kalau untuk secara struktural isomerisasi atau isomer struktur itu ada yang pertama ada coordination isomerism. Coordination isomerism, kemudian isomer rantai, linkage isomerism, dan isomer ion, ionization isomerism. Jadi kalau misalnya yang ini yang dikasih merah ini, yang dikasih merah itu adalah apa namanya? Yang bisa bertukar ya, yang bisa bertukar. Jadi kayak gini. Kalau coordination isomerism, jadi kita punya garamnya rangkap. Jadi ada dua kompleks yang mengendap dalam satu produk. Nah, terus ini ada cobalt hexaamin, terus sama krom trioksalato, ya, trioksalat, ya, krom trioksalat. Jadi kan tetap rumus kimianya sama ya, komponennya sama. Tapi di dalam struktur bisa aja jadinya bisa kobalt hexaamin, bisa krom yang hexaamin. Kemudian kalau isomer rantai berarti dia punya ada komponennya atau ligannya yang bisa bertukar tempat ikatan. Kayak kalau misalnya kita punya isotiosianat, misalnya kita punya ligannya isotiosianat berarti SCN ya. SCN bisa kalau di SCN itu sendiri, di ion isotiosianat itu sendiri kita punya dua atom yang bisa bertindak sebagai donor, ya. Dua atom yang bisa bertindak yaitu ada atom S dan atom M, karena mereka memenuhi syarat yaitu memiliki pasangan elektron bebas, ya. Memiliki pasangan elektron bebas sehingga bisa bertindak sebagai donor. Jadi kalau misalnya kita punya ion tiosianat, bisa ikatan rantainya itu antara logam itu berikatan dengan N, atau ikatan logamnya itu justru dapat donornya dari S gitu. Jadi bisa bertukar di dalam rantai itu sendiri. Kayak gini, kalau kita punya ligannya itu nitro ya, NO2 gitu. Jadi kita punya donornya itu bisa dari N, bisa dari O. Jadi bisa bertukar ya, bisa donornya dari N, bisa dari O. Kemudian kalau ionization isomerism, kalau ionization isomerism berarti substitusi ion ya. Jadi kayak prinsipnya mirip kayak coordination isomerism. Kalau coordination isomerism yang bertukar itu adalah logam pusatnya. Sementara kalau ionization isomerism itu yang bertukar adalah ligannya. Ya, ligan terutama ligan-ligan ionik ya. Kemudian hydrate isomerism. Jadi isomerisasi hidrat ya. Ada hydrate isomerism. Hydrate isomerism ini ada yang contohnya kalau kita punya ligannya air ya. Ligannya air ya, bisa kayak gini. Airnya bisa jadi ligan, airnya bisa jadi air hidrat. Bila mana air itu bisa jadi hidrat, bila mana air bisa jadi ligan, ya tergantung dari kecepatan. Kalau misalnya kita telusuri lebih lanjut, nanti kalau kalian belajar sampai di mekanisme reaksi ada yang namanya direct spektrokimia. Direct spektrokimia menunjukkan kekuatan ligan. Ya, jadi antara ligan air dan ligan Cl mana yang lebih kuat. Biasanya produk-produk ini akan terbentuk dengan sedikit modifikasi. Jadi kalau kita inginnya kayak gini, berarti desain eksperimennya si Cl2 harus masuk dulu, nggak bisa diganti dengan ligan air biasanya gitu. Kemudian jadi udah penuh nih si wilayah koordinasi atau bilangan koordinasi dari krom. Ya, kalau di sini beda. Ya. Di sini air hidratnya 2 ya. Di sini air hidratnya 1. Dan ini isomernya menunjukkan perbedaan fisik juga ya. Perbedaan fisik. Kalau yang punya air hidratnya 2, dia bright green. Jadi hijaunya hijau cerah. Sementara kalau air hidratnya cuma 1, jadi gray green. Jadi hijau keabu-abuan gitu ya. Kemudian itu untuk isomer struktur. Jadi kalau ada stereoisomer atau isomer ruang. Nah, stereoisomer ini jenisnya yang pertama geometrical isomerism ya. Yang paling umum itu square planar, tetrahedral, octahedral ya, yang kayak gini ya.
geometrik isomer gitu. Jadi kalau isomer cis trans itu juga geometrik ya. Cis trans itu biasanya dalam konteks square planar. Jadi kalau misalnya kayak gini ada 3 isomer, bisa ganti-ganti posisinya. Oke. Saya tidak bahas ini ya. Ini udah pengetahuan yang paling umum sekali ya untuk geometri isomerism. Next kita lihat Oke, kita lihat kalau untuk kompleks yang oktahedral ya. Untuk kompleks yang oktahedral isomer geometriknya bisa digambarkan kayak gini. Bisa digambarkan kayak gini. Ya. Jadi untuk MA2B4, M ini selalu logam ya. A itu untuk A dan B itu untuk jenis ligan. Misalnya ada 2 ligan yang sama. 2 ligan yang sama, terus ada 4 ligan yang sama. Jadi kalau ini untuk bilangan koordinasi 6. Dan koordinasi 6. Jadi M-nya CR, kemudian CL-nya ada 2. CL-nya ada 2, kemudian NH3-nya ada 4. Ya. NH3-nya ada 4. Kalau posisinya kayak gini, cis warnanya violet. Kalau posisinya kayak gini, trans ya, yang berseberangan ya, trans. Tetap perubahan fisiknya berbeda dengan fisik yang cis ya, warnanya green atau hijau. Nah, gimana kalau misalnya kita punya Ma3Ba3 modelnya? Jadi Ma3 di sini M-nya itu metalnya metalnya rhodium, kemudian A3 yang satunya kita punya 3 ligan Cl dan 3 ligan piridin ya. 3 ligan piridin. Kalau bentuknya kayak gini, modelnya adalah cis form. Ya, ini trans. Nah, ada juga yang menggambarkan model ini sebagai disebut sebagai facial dan meridional. Nah, posisi facial dan meridional ini bagaimana kita lihatnya? Kalau kalian harus sedikit berimajinasi ya, menggunakan imajinasi kalian. Kalau misalnya kita di angan-angan kalian atau di pikiran kalian itu kalian hadirkan bentuk oktahedral yang paling dasar. Bentuk oktahedral yang paling dasar. Jadi ada satu di sini CO sebagai atom pusat, kemudian dia punya 4 tangan di tengah ya, di tengah, dan satu di atas, satu di bawah. Jadi ada 6 totalnya. Oke. Jika ligan Cl atau ligan yang senama itu kita posisikan seperti ini, ya, posisinya seperti ini, berarti ligan senama yang Cl dan NH3 itu dia otomatis kayak saling berhadapan, ya, dia saling berhadapan. Kalau kita bikin model seperti busur lingkaran, busurnya itu saling berhadapan. Itu yang disebut facial, face to face ya. Jadi dia saling berhadapan, facial. Jadi ligan-ligan yang senama itu posisinya saling berhadapan. Kalau misalnya kita bikin posisi yang seperti setengah busur lingkaran ya, bukan setengah busur sih, seperti busur lingkaran, itu busurnya saling berhadapan. Kalau misalnya posisinya seperti ini, berarti NH3 di atas, di pojok, sama di bawah. Sementara 3 pojokan lain yang di tangannya si CO itu, 3 pojokan yang di tengah itu, diisi oleh Cl, ya. 3 pojokan yang sisanya ini. Nah, kalau kita bikin busur, berarti kita tarik busur di atas, di pojok 1 dan di pojok bawah itu busurnya begini ya, tegak ya. Terus kalau 3 pojokannya itu busurnya memotong busur yang pertama ya. Jadi dia seperti saling memotong. Jadi satunya begini, begini, satunya begini. Jadi dia saling memotong, itu meridional. Tapi kalau misalnya yang model yang pertama, dia kayak saling berhadapan. Ya, dia saling berhadapan. Oke, kemudian ini isomer optical isomerism. Jadi ini ada penjelasannya. Coordination complexes which can rotate plane of
polarized light are optically active complexes. Ya, the essential thing is to not have a plan of symmetry. Ya, jadi ini ada modelnya. Jadi yang isomer aktif, isomer optik ini biasanya geometri tetrahedral dan oktahedral, ya, yang dia which can rotate plane of polarized light, ya, jadi bisa terpolarisasi dengan adanya cahaya. Are optically active complex. Two optically active complex isomer form the complex, yaitu cobalt triethylene diamin. Oh sorry, ya, triethylene diamin. Jadi ini ada satu kompleks kobalt. Kenapa dia oktahedral? Tapi karena dia punya tiga etilen diamin. Etilen diaminnya masing-masing satu etilen diamin punya 2 atom donor. Jadi hitungannya tetap dia punya 6 atom donor yang mengisi 6 bilangan koordinasi. Oke, itu untuk isomer. Kemudian bonding in coordination complex. Jadi ada beberapa teori yang bisa menerangkan jenis ikatan di dalam, bukan jenis ikatan ya, yang menerangkan ikatan di dalam senyawa koordinasi itu sendiri. Yang pertama adalah teori ikatan valensi. Kemudian ada teori medan kristal field theory, dan ada juga teori medan ligan, ya. Oke, jadi kita lihat satu-satu. Kita masih punya waktu ya? Udah lewat ya? Ada kuliah habis ini? Ada kuliah selesai ini? Oh, sudah lewat atau belum? Belum Ibu, selesainya jam 9.40 ya? Oke, berarti kita lanjut ya. Jadi ini ada teori ikatan valensi. Teori ikatan valensi itu pada prinsipnya menggambarkan ligan dan logam itu sebagai punya interaksi elektrostatik, ya, punya interaksi elektrostatik. Sebentar. Ya, jadi pada prinsipnya itu senyawa ya. Jadi senyawa kompleks itu yang terbentuk antara atom pusat dan ligan itu melibatkan orbital-orbital kosong ya, orbital kosong dari si atom pusat itu sendiri. Jadi ada namanya orbital hibrid. Ya, jadi misalnya seperti ini. Kalau kalian belajar kalau kalian belajar di ikatan kimia, berarti kita bisa dari sebuah nomor atom, kita bisa bikin dia punya konfigurasi ya, bikin konfigurasi seperti ini yang kalau misalnya contohnya kobalt, dia punya nomor atom 27 berarti konfigurasinya argon 3D7 4S2. Kalau misalnya dia sudah jadi kobalt 3+ ya, sudah jadi kobalt 3+, berarti kalau 3+ berarti dia kehilangan atau gimana? Kalau kobalt jadi kobalt 3+, berarti ada elektron yang hilang atau elektronnya nambah? Saya mau tanya dulu. Kalau kobalt jadi 3+, elektronnya hilang atau nambah? hilang Ibu. Ya, jadi ada elektron yang lepas ya. Yang lepas, jadi konfigurasinya berubah.
dari 3D6, 4S0 ya. Ada 3 yang hilang. Nah, ini konfigurasinya. Konfigurasi dasarnya ya. 6 empty orbital for coordination number. 6 ya. Oke, ini ada 6. Kalau menurut teori ikatan valensi, harusnya nanti si atom pusat cuman bisa nerima berapa nih yang kosong? 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4 kan? Kan masing-masing donorin satu pasang kan? Masing-masing ligan itu donorkan satu pasang. Jadi menurut kalau misalnya orbitalnya itu tidak kenapa-kenapa, tidak ada apa ya, tidak ada perubahan gitu di dalam orbitalnya, berarti harusnya bisa terima hanya 4. Tapi pada kenyataannya dia punya 6. Untuk menerangkan hal itu berarti kita harus pakai teori hibridisasi. Hibridisasi di mana harus ada 6 orbital kosong sehingga bisa diterima bisa menerima 6 pasang atom 6 pasang elektron bebas atau elektron donor. Oke, berarti di sini hibridisasinya melibatkan orbital yang mengalami hibridisasi, yaitu ada 2 dari orbital D, 1 orbital S, dan 3 orbital P. Makanya hibridisasinya disebut hibridisasi D2sp3 ya. D2sp3 ini yang 2 dan 3 itu menggambarkan jumlah orbital yang mengalami hibridisasi. Kalau bentuknya kayak begini, dan ini bisa masuk sesuai dengan eksperimen ya, sesuai dengan fakta bahwa ada 6 molekul air yang masuk, molekul amoniak yang masuk di dalam orbital-orbital dari si obat. Ya. Jadi kalau tadi konfigurasinya itu high spin itu artinya si elektronnya itu tidak berpasangan ya, si elektronnya tidak berpasangan. Jadi high spin ini setelah mengalami hibridisasi dia jadi low spin kompleks, jadi berpasangan, jadi kompleks spin rendah. Oke. Itu untuk valence bond theory. Oke, ini juga sama, shortcoming. Ya, jadi kita pindah di teori yang berikut, yaitu bonding in coordination complex crystal field theory. Bonding between a central metal ion and its ligand arises from purely electrostatic interaction. Jadi itu yang tadi saya sebut di pertama ya, jadi agak miss ya saya di pertama itu. Jadi yang untuk interaksi elektrostatik itu prinsip untuk crystal field theory, sementara untuk valence bond theory atau teori ikatan valensi itu adalah untuk prinsipnya adalah itu yang tadi hibridisasi ya. Jadi untuk menghitung bonding energi saya pakai persamaan ini. Oke. Sudah bisa dipahami ya. Ini ini adalah 5 bentuk orbital D ya. Jadi 5 bentuk orbital D, ada DYZ, kemudian DXY, DXZ, DX kuadrat, mini kuadrat, dan DZ kuadrat. Jadi secara keseluruhan itu orbital D itu biasanya terbagi atas 2 bagian besar. Orbital D di antara sumbu, dan orbital D pada sumbu ya. Sumbu apa? Sumbu kartesius ya. Jadi ini orbital D di antara sumbu. Jadi yang orbital D yang berada di antara sumbu YZ dan orbital D di antara sumbu XY, XZ. Bentuknya seperti ini. Nah, crystal field splitting in octahedral complexes. Jadi teori medan kristal ini
dia menganalogikan interaksi antara kompleks dan ligan itu sebagai interaksi elektrostatik. Dimana kita tahu ya, kalau elektrostatik itu berarti dimirip-miripin dengan, secara sederhana tuh dia mirip interaksi pada senyawa ionik gitu, senyawa ionik. Padahal kita tahu bahwa senyawa koordinasi itu prinsipnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Ya, tapi di situ ada juga sifat interaksi ioniknya, interaksi elektrostatiknya. Nah, ini yang dijelaskan di sini. Nah, crystal field ini juga menjelaskan bagaimana terjadinya splitting orbital atau pemecahan orbital di dalam kompleks oktahedral. Jadi misalnya kayak gini, kita punya state 1. Jadi ini energi ya, energi splitting. Jadi kalau misalnya ceritanya kalau bagaimana si ligan kalau mendekati atom pusat itu pertama interaksinya apa? Ini mau diceritakan di sini nih. Jadi jangan lupa prinsipnya bahwa logam punya elektron, ligan juga punya elektron, ya. Meskipun logam biasanya atomnya itu adalah positif ya, biasanya positif. Jadi muatannya biasanya positif. Ligan juga punya elektron, tapi logam itu juga punya elektron gitu. Bukan dia kosong sama sekali, dia punya elektron, ligan punya elektron. Oke. Sekarang kita bicara soal orbital D-nya. Orbital D-nya yang kita spesifikasikan. Jadi kita bicara soal orbital D. Ini orbital D pada logam ya. Sip. Awalnya 5-5-nya sama. Pada keadaan kalau kalian baca textbook istilahnya tergenerate. Jadi level energinya sama, ya. Level energinya sama. Oke, level energinya sama 5 orbital D, level energi sama. Datanglah ligan. Datang ligan mulai mendekat nih. Ligan punya elektron, logam punya elektron. Elektron itu muatannya negatif. Muatan negatif dan muatan negatif akan saling tolak menolak. Akan muncul kenaikan energi di sini. Tapi naiknya masih bareng-bareng, masih sama-sama gitu. 5-5-nya naik sama-sama. Semakin dekat ligan, nah ligan inilah yang akan menyebabkan terjadi split atau pemisahan atau pemisahan, splitting apa ya? Ya, bahasa Indonesia pemisahan ya, pemisahan orbital. Nah, bila mana ligan itu masuk di antara sumbu, berarti orbital D yang di antara sumbu itu level energinya akan naik. Kalau ligannya masuk pada sumbu kartesius, berarti orbital D pada sumbu yang level energinya akan naik. Dalam medan oktahedral kita ngomong oktahedral ya, Dalam medan oktahedral berarti ligannya akan masuk pada sumbu. Otomatis orbital D di antara sumbu level energinya turun. Ya, level energinya akan turun. Yang naik justru orbital D pada sumbu. Karena disitulah interaksi yang paling intens ya. Oke. Nah, splitting orbital ini yang disebut dengan CFSE, Crystal Field Splitting Energy, atau simbolnya adalah delta oktahedral. Delta oktahedral. Ini. Oke. Nah, setelah dia tersplit, apa yang terjadi? Dia akan menstabilkan dirinya yang disebut dengan Crystal Field Stabilization Energy. Crystal Field Stabilization Energy. Atau disebut di simbolnya itu 4 deki. 4 deki. Oke. Ini contohnya sama. Ini konsep dari ada 3 istilah, 3 parameter ya. Di dalam splitting orbital itu ada 3 parameter. Jadi ada parameternya deki, kemudian delta oktahedral dan energi pairing. Nah, atau energi berpasangan, ya.
konsep of pairing energy. Jadi ada dua konsep pairing energy atau energi berpasangan. Itu yang pertama, delta oktahedral lebih besar dari energi pairing. Yang kedua, delta oktahedral kurang dari energi pairing. Ya, kurang dari pairing. Oke. Nah, konsep of pairing energy. Delta oktahedral lebih dari pairing energi atau delta oktahedral kurang dari pairing energi. Oke, kenapa bisa terjadi kayak gini? Ada yang, kan ini saya sudah share 1 minggu sebelum, jadi ada yang sudah baca-baca, ada yang sudah ketemu alasan kenapa bisa terjadi dua fenomena ini. Jadi sini. Untuk menjelaskan ini, fenomena yang pertama, delta oktahedral lebih besar dari pairing energi. Itu dapat terjadi jika splitting orbital itu membentuk low spin complex. Low spin complex. Ya. Low spin complex atau kompleks spin rendah. Bagaimana ke dalam sebuah kompleks oktahedral itu bisa terbentuk kompleks spin rendah? Itu bisa terjadi jika ada strong field ligan. Jadi kalau ligannya ligan kuat, otomatis dia akan membuat splitting atau celah pemisahan itu lebih lebar. Kalau beda atau delta oktahedralnya besar, otomatis si elektron daripada buang-buang energi untuk pindah ke atas sini, kan lebih baik dia berpasangan. Kan prinsipnya kayak gitu kan, elektron selalu mencari level energi yang paling stabil. Dimana kalau kestabilan itu kan energi serendah-rendahnya gitu ya. Daripada dia buang-buang energi untuk pindah satu ini ke atas, kan energi celahnya lebar nih. Butuh energi besar buat pindah ke atas. Ya udah, gue daripada pindah ke atas, gue berpasangan aja deh. Kayaknya energinya lebih rendah di situ, lebih stabil. Nah, itu kalau strong field ligan, ya, kalau ligan kuat. Nah, kalau kejadian sebaliknya, yaitu kalau ligannya ligan lemah. Ya, kalau ligan lemah berarti high spin dia. Spinnya spin tinggi. Jadi kalau ligan lemah berarti splittingnya bedanya celahnya lebarnya tidak selebar yang strong field ya. Jadi ya sudah elektron delta oktahedral kurang dari pairing. Daripada berpasangan, lebih baik saya pindah gitu. Jadi energi pairingnya lebih rendah. Di sini konsepnya sederhana ya. Jadi ini soal pilihan mana yang lebih stabil gitu. Keadaan mana yang lebih stabil. Jadi keadaan ini ditentukan oleh faktor kekuatan medan ligan. Gitu. Oke. Ini ada contohnya. Nah, itu kalau kita ngomong oktahedral ya. Kalau oktahedral berarti ligannya masuk pada sumbu. Nah, kalau di tetrahedral sebaliknya. Ligannya masuk di antara sumbu. Berarti kebalik. Energi orbital D yang di antara sumbu akan lebih tinggi dibandingkan dengan energi orbital D pada sumbu ya. Oke, jadi kebalik. Nah, ini summary-nya atau simpulan dari tadi yang kita omongkan. Factors affecting magnitude of crystal field splitting. Jadi nature of ligands ya. Jadi yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi CFSE atau crystal field splitting energy. Itu yang pertama nature of ligand atau sifat dasar dari ligand itu. Large negative charge, small size, good sigma donor, and P acceptor. Kemudian yang sigma donor dan P acceptor ini nanti kalian belajar lebih lanjut di mekanisme reaksi ya. Kemudian oxidation state of the metal. Jadi keadaan oksidasi dari logam itu juga mempengaruhi. Sebagai faktor yang kedua itu. Yang pertama tadi nature of ligands, higher for higher oxidation state. Jadi akan meningkat dengan peningkatan bilangan oksidasi. Kemudian size of d orbital.
Jadi ukuran dari orbital D itu sendiri juga mempengaruhi splitting gitu. Crystal field splitting orbital. Jadi kalau ukurannya orbital D-nya itu adalah ada 5 di posisi 5D, itu pasti splittingnya lebih besar dibandingkan orbital 4D atau 3D. Oke. Terus kemudian geometry of the complex. Crystal field splitting energy in octahedral. Kemudian in octahedral complex will always be more than the tetrahedral complexes. Jadi kalau geometrinya juga berpengaruh ya. Jadi crystal field splitting energy atau CFSE di orbital octahedral, bentuk octahedral itu will always ya, be more than, lebih besar dari tetrahedral complexes. Oke, itu untuk bagian saya. Ini take home message. Kalian bisa kerjakan di rumah. Kalian bisa kerjakan, tapi kalau saya kasih take home message yang tidak dikumpul, biasanya ada berapa persen dari take home message itu yang keluar di ujian gitu. Ya. Yang pertama, what kind of metals are involved in coordination complexes? Kemudian yang kedua, what kind of ligands are involved in coordination complexes? Kemudian how to do naming? Naming kita tidak ya untuk point naming. Naming of coordination compounds and do they possess isomerism? Kemudian what kind of bonding is involved? Theories and explanation. Oke, kemudian therapeutic importance of coordination compounds. Jadi ini untuk pertanyaan yang kalian bisa, kalau ada waktu senggang daripada scroll TikTok, lebih baik scroll browsing Google, berselancar, mencari, tahu, menggali lebih dalam fenomena-fenomena yang terkait dengan perkuliahan. Ya kalau santai-santai, kalau pergi kelas kan kayak berat gitu ya, kuliah. Tapi kalau misalnya kuliahnya dibawa ke hal-hal yang kalian suka browsing, kalian suka TikTok, kalian suka sosial media gitu. Jadi sosial media itu yang jadi instrumen buat kalian belajar kayak gitu. Instead of kalian tetap harus di kelas ya, tetap wajib masuk kelas untuk dapat ilmu dasarnya. Selanjutnya dasarnya dikasih sama, tergantung pengembangan kalian gitu. Jadi contohnya misalnya saya suka browsing TikTok, ya udah saya cari aja gitu TikToknya, akun TikTok atau misalnya kimia apa gitu ya. Jadi ada fenomena-fenomena yang saya belajar lewat instrumen yang saya suka. Saya suka nonton YouTube gitu. Kalau misalnya saya suka nonton YouTube, saya belajar. Saya belajar memanage atau mengatur diri saya supaya misalnya saya suka nonton YouTube, misalnya film. Dalam sehari saya suka nonton drakor misalnya 2 episode, jangan 2, 5 gitu. 1 episode tapi seriesnya jadi episode 1, series apa gitu kan. Jadi misalnya 5 kali nonton drakor 1 hari. Ya, kalau saya program misalnya saya keturunin 3 kali nonton drakor. 2 kalinya saya konten kimia gitu misalnya. Jadi kalian bisa mengatur, mengendalikan diri kalian dan sekaligus berkembang dengan instrumen yang kalian suka. Gitu. Itu saran dari saya. Untuk mau diikut dan tidak diikuti itu tergantung kembali ke kalian sendiri. Oke, saya kira materi saya gampang ya. Jadi kalau ujian harusnya bisa jawab dan bisa dapat nilai bagus. Kemudian untuk pertemuan pengganti. Untuk pertemuan pengganti mungkin nanti didiskusikan lagi. Jadi ada 2 pertemuan yang di luar schedule ya. Satunya untuk pertemuan pengganti, satunya untuk ujian. Ya, jadi untuk dalam jangka waktu dekat mungkin saya dan Lisa akan konsultasi soal pertemuan pengganti dulu ya. Ya Lisa ya? Baik, Ibu. Siap. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kita sudah kuliah kita. Kalaupun ada yang mau bertanya, bisa nanti di pertemuan berikutnya sebelum kuliah dimulai. Saya harap sih ada pertanyaan. Ya, kita juga sama-sama berpikir. Di sini sudah ada 10 partisipan. Apakah yang telah saya absen tadi sudah masuk atau belum? Yang tadi saya nggak ada itu
Siti sudah ada? Ya, Ibu. Oke. Arga sudah ada? Ibu saya dari tadi ada Ibu. Baiklah. Tadi saya absen, kamu tidak menjawab. Ibu suara. Tadi Zoom saya bermasalah Ibu suaranya. Oh iya, oke. Thank you Arga. Jadi semuanya hadir ya hari ini ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi, sampai jumpa di satu kali pertemuan berikutnya. Terima Saya izin mengakhiri pertemuan ya.